Baik, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di perkuliahan dengan kode WE103 dengan judul Teknologi dan Proses Pengelasan. Seperti yang telah kita diskusikan kemarin, pengajar ada dua, saya, Ade Ariswan, dan Pak Cahyo. Hari ini saya yang masuk lagi ya, menyampaikan materi yang perlu kita diskusikan bersama mengenai teknologi dan proses pengelasan. Nah, tentunya kita melanjutkan diskusi kemarin tentang pengenalan proses-proses pengelasan. Nah, kemarin udah lihat ke lab welding ya, udah mengenal lab welding. Mungkin ada yang belum pernah masuk lab welding sama sekali, atau mungkin ada yang sudah pernah bekerja di welding tapi belum pernah masuk ke lab welding Polibatam. Nah, kita kemarin kenalan sama labnya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi, kita ketemu lagi secara luring ya, secara offline di lab. Kita akan pelajari lebih lanjut semua mesin-mesin peralatan yang ada di sini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai proses pengelasan ya. Nah, dari basicnya kita akan belajar secara detail, dan nanti saudara saya harapkan dapat mengumpulkan materi, mengumpulkan informasi secara mandiri ya. Nah, karena kita tentunya mengarah ke student centered learning ya. Jadi pembelajaran berbasis pada siswa, kepada mahasiswa kalau di sini, supaya saudara dapat memahami lebih baik lagi. Ya, kalau cuman pasif, tentunya nanti ada yang kurang dipahami sendiri ya. Tapi kalau aktif juga, tentunya akan lebih banyak pemahaman yang masuk, dan nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Ya. Ya, sebelum saya mau menyampaikan materi, saya ingin eh, ini ya, menyampaikan informasi sedikit. Kemarin saya udah komunikasi, sudah ngobrol sama Pak Cahyo. Beliau menginginkan ada tugas mingguan ya. Nah, tugas mingguan itu nanti kita berikan di learning ya. Setiap minggu itu ada tugasnya, dan tugasnya akan diberikan nilai. Jadi ada yang saya ubah kemarin nih. Saya ubah jadi persentase penilaian kita, kehadirannya 10%, praktikum 30%, dan termasuk kalau ada PBL nanti, kemudian tugas 20%. Nah, tugas ini dibagi lagi, nanti ada eh, tugas mingguan ya, mingguan sebanyak 10%, banyak 10%, kemudian ada logbook, logbook itu 5%. Nah, logbook ini kan ke setiap praktikum ya. Kalau kita ada praktikum, dan sesuai ada instruksi saya, nanti ada logbooknya untuk kegiatan praktikum, termasuk kalau nanti kita praktikum tentang K3, itu ada logbooknya. Kemudian laporan akhir itu sebanyak 5%. Ya, laporan akhir itu satu aja di akhir semester. Ya, kemudian ujian UTS dan UAS 20%, sehingga totalnya 100%. Nah, ini kemarin yang saya sesuaikan, kita tambahkan nilai tugas mingguan. Karena ini banyak sekali teorinya. Saya ingatkan kembali, ini SKS 9 SKS ya. Mata kuliah besar, di mana teorinya 6 SKS dan praktikumnya 3 ya. Jadi memang menitik beratkan di teori, dari teori. Sebelum kita mulai, ada yang mau menyampaikan pendapat dulu atau ada yang ingin bertanya? Oh ya, mengenai absensi, nanti saya rekapnya seperti ini ya. Nah, silakan kan? Silakan ya. Nah, jadi kan kita ada 3 kali pertemuan setiap minggunya. Supaya adil, saya bagi per sesi. Jadi tidak cuma hadir, tidak hadir, tapi saya hitung
jumlah sesi kehadiran. Termasuk nanti kalau ada yang terlambat, misalnya harusnya datangnya 8 sesi, tapi karena terlambat 50 menit, jadinya 7 misalnya. Ya, gitu aja ya. Nah, nanti akhirnya di sini diperhitungkan di akhir. Kalau hadir terus, itu total sesinya 213, dapat 100% nilai kehadiran. Tapi kalau kurang dari itu, tentu dapat persentase. Nah, persentase ini nanti dipakai 10% di sini ya. Seperti itu. Ya, karena kita pertemuannya terpisah 3 hari, jadi supaya adil saya perhitungkan seperti itu. Baik, kemudian kita akan langsung masuk ke materi. Nah, ini materinya udah ada di learning ya. Kalau saudara buka learning, itu saya sudah menyiapkan materi PowerPoint ini ya, yang saya berikan. Kemudian juga ada video-video sama materi kemarin ya, yang hari apa ya? Yang hari Senin. Nah, hari ini kita fokus lebih banyak ke teori. Baik. Bukan. Ya, judul materi kita adalah General Introduction to Welding Technology. Nah, ini saya seperti yang saya sampaikan kemarin, kurikulum prodi kita itu menyesuaikan dengan International Welding Engineer karena saudara diharapkan siap untuk menghadapi pelatihan dan sertifikasi welding engineer. Nah, tentu materi ini juga diambil dari pelatihannya ya. Nah, bab satunya atau modul 1 itu mengenai mata kuliah ini teknologi dan proses pengelasan, di mana chapter pertamanya adalah introduction umum ya. Dan ini tentunya disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya akan bilingual di sini. Ada materi-materi yang dalam bahasa Inggris dan saya akan bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Soal-soal mungkin juga akan saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi saudara harus sekalian belajar bahasa Inggrisnya ya, karena nanti kalau sertifikasi pasti pakai bahasa Inggris dan di lapangan juga pakai bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi mengenai fundamental atau dasar-dasar pengelasan, ya sebenarnya pengelasan ini juga merupakan proses penyambungan material. Penyambungan material. Di material itu kita sambungkan, selain welding ada beberapa proses lain, ya diantaranya brazing. Brazing itu patri ya, kemudian solder, lalu adhesive bonding. Adhesive bonding itu artinya perekatan dengan adhesif, ya. Direkatkan, berarti dengan lem ya. Nah, bisa kita menyambungkan material dengan lem. Ya, bisa dengan lem. Ada yang tahu lem besi ya, yang dicampurkan itu. Oh, mereknya itu. Saya lupa. Ya, ada yang dicampurkan itu. Kemudian ada yang super glue. Nah, itu juga termasuk adhesive bonding ya. Ini joining artinya membentuk sambungan permanen antara bagian-bagian. Jadi sambungannya betul-betul permanen, sulit untuk dilepas kembali. Kalau dilepas nanti malah rusak. Sementara ada lagi yang namanya assembly. Assembly berarti disusun ya, disusun. Mungkin bisa dipakai fastening. Fastening itu dikencangkan dengan skrup, dengan mur ya, dengan paku, itu termasuk fastening. Jadi tidak menyatu permukaannya secara permanen. Ini keuntungannya kalau assembly easy to disassembly, artinya mudah untuk dibongkar kembali. Untuk beberapa metode. Tapi kalau dipaku kan agak sulit ya. Nah, kalau pakai skrup, pakai mur itu lebih mudah untuk disassembly. Tapi kalau joining sulit untuk dilepas kembali. Tapi keuntungannya kalau joining lebih apa ya? Lebih kuat, sambungannya lebih kuat dan
ya antara lebih kuat kemudian lebih aman untuk digunakan ya, lebih permanen, lebih tahan lama. Nah, welding itu sendiri adalah penyatuan material di daerah welding, di daerah pengelasan dengan penerapan atau dengan pemberian heat, panas atau tekanan, baik menggunakan maupun tanpa penambahan material tambah atau bahan tambah. Ya, baik menggunakan filler metal atau tidak. Ada yang pakai filler, ada yang tidak, cukup dipanaskan saja. Nah, seringkali kalau welding itu kita tambahkan juga dengan eh, pelindung ya, baik shielding gas atau gas pelindung, flux, ya flux itu semacam serbuk ya, pasta atau yang lain-lain yang dapat memungkinkan proses itu berlangsung lebih mudah. Jadi material tambahan ini digunakan agar sambungan kita itu lebih stabil, tidak gampang rusak, kemudian proses penyambungan lebih mudah. Nah, tentunya energi diperlukan, energi dari luar dibutuhkan supaya welding itu dapat terjadi. Kan tadi kan kita gunakan panas ya, panas atau pressure. Kalau panas berarti butuh energi dari luar. Dan energi itu sumbernya ada macam-macam. Yang familiar dengan kita tentunya energi dari bahan bakar seperti gas karbit ya. Adalah karbit kan ya, dari menggunakan gas karbit. Ada juga energi dari listrik ya. Ini contohnya. Nah, ini perbandingan tipe-tipe sambungan. Kalau yang di sebelah kiri ini assembly yang tadi saya sebutkan. Ini sambungan sementara ya. Tidak disatukan secara permanen, dan di sebelah kanan ini joining, itu penyatuan. Nah, contoh assembly ini screwing maupun riveting. Nah, kalau saudara ada belajar mata kuliah WE 102 yaitu perkakas tangan dan permesinan dasar, itu menggunakan alat-alat perkakas tangan ya. Mungkin salah satunya belajar kerja plat. Tapi saya nggak tahu apakah akan diajarkan kerja plat karena memang fokusnya membuat spesimen uji ya. Nah, kalau kerja plat itu sering kita menggunakan paku rivet. Rivet itu termasuk assembly dan berbeda dengan screw ya. Kalau screw ini kan nanti bisa dibongkar dengan mudah. Kalau rivet itu cenderung lebih safe ya, lebih safe, lebih susah untuk dibongkar. Nah, ini perbandingannya, stresnya di sebelah sini ya. Stresnya itu ada di bagian di dekat sambungan sini. Sementara kalau joining, kita lihat perbandingannya antara perekatan, bonding, dengan lem misalnya, kemudian solder dan brazing seperti ini, serta welding. Nah, terlihat kalau welding, itu stresnya merata. Ya, merata. Berbeda dengan bonding dan soldering, ya. Soldering itu lebih menyebar, sehingga tentunya untuk penggunaan jangka panjang itu berbeda daya tahannya. Nah, makanya kalau ada konstruksi-konstruksi yang menggunakan material-material yang besar-besar, yang berat, apalagi yang menahan beban yang besar, tidak mungkin kita gunakan lem kan, tidak mungkin juga di solder gitu. Solder itu kan biasanya untuk part kecil seperti sirkuit ya, sirkuit listrik kan ya, komponen elektronik. Gitu. Nah, kalau welding ya kita gunakan jembatan, struktur gedung, nggak mungkin pakai solder kan, harus yang betul-betul kuat dan tahan lama karena bebannya ratusan kilogram sampai ton kan ya. Nah, itu kita gunakan welding. Oke, kemudian ini sambungan dari tadi ya. Ini ada beberapa metode untuk penyatuan logam, bisa menggunakan adhesive bonding ya, misalnya seperti glue ini. Glue itu ya lem ya, lem. Kemudian fastener tuh yang ini yang pakai rivet dan skrup. Kemudian brazing atau soldering itu menggunakan solder di sini.
Kemudian ada welding, welding itu ada fusion welding, ada pressure atau friction welding. Nah, bedanya kalau fusion welding itu ada fusi di situ, penyatuan. Kalau friction itu dia ditekan, ya, dia menggunakan penekanan sehingga terjadi panas dan menyatu. Nah, brazing atau pematrian itu dekat sekali hubungannya dengan fusion welding. Nah, jadi kalau brazing itu eh, karakternya dia memiliki fleksibilitas atau fleksibel yang tinggi terhadap material yang dapat di brazing. Maksudnya banyak jenis-jenis yang dapat di brazing. Jenis-jenis materialnya banyak, range-nya besar, dan bisa memungkinkan untuk campuran dari berbagai base material. Jadi base materialnya bisa untuk bercampur, mix ya. Jadi walaupun berbeda base materialnya itu bisa dimungkinkan dengan brazing. Nah, berbeda dengan welding, kalau welding itu melting of the base material. Berarti kalau welding itu material induknya atau base materialnya harus dilelehkan, melting. Nah, kecuali beberapa proses welding yang menggunakan tekanan pressure welding. Ya, kalau pressure welding ada beberapa yang base metalnya atau base materialnya tidak meleleh. Tapi kalau welding secara umum itu pasti base metalnya meleleh. Nah, tapi kalau di brazing, di pematrian, base materialnya tetap berada pada fasa padat, jadi tidak meleleh. Nah, jadi brazing itu ya sebenarnya proses penyambungan yang menggunakan solder leleh, molten solder artinya solder leleh, yang memiliki suhu cair. Ya, suhu cairnya lebih rendah daripada suhu cair base material. Misalnya kita ingin menyatukan besi dengan besi, tapi kita berikan material isinya itu timah misalnya. Nah, kalau besi itu titik titik lelehnya itu lebih besar daripada timah. Jadi kita panaskan semuanya, si besinya tidak meleleh, masih solid, tapi timahnya sudah meleleh. Kemudian nanti timahnya ketika dingin kan mengeras ya, keras, nanti baru eh, rekat antara dua material besi tadi, karena ada timah yang meleleh tadi ya. Jadi solder leleh tadi eh, membasahi membasahi permukaan base material dan masuk terhisap ke dalam eh, celah kecil. Ya, celah kecil kan kita kalau nyatuin kan pasti ada celah sedikit aja. Celah itu diisi oleh cairan tadi, cairan filler metalnya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mirip ya antara pematrian brazing dengan solder. Bedanya di mana? Bedanya di suhunya. Kalau suhu solder, temperatur atau suhunya itu di bawah 450 derajat Celcius. Kalau brazing itu menggunakan suhu di atas 450 derajat Celcius. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama-sama menggunakan liquid atau bahan pengisi yang mudah mudah meleleh, tapi base metalnya tidak meleleh. Itu ya, itu aja prinsipnya. Perbedaannya ini. Perbedaannya hanya di titik titik lelehnya saja. Nah, ini perbedaan ketiganya ya, ada solder, brazing, dan welding. Nah, kalau proses solder, sambungannya yang terbentuk itu secara mekanik, artinya tidak terjadi perubahan sifat-sifat logam di situ. Kalau brazing, bisa terjadi perubahan sifat-sifat logamnya. Nah, kalau welding, pasti
terjadi perubahan sifat-sifat logamnya, materialnya, disebut sebagai joint metallurgical. Nah, kemudian filler metal melelehnya di suhu berapa? Nah, di suhunya 450 derajat Celcius. Ini ada 2 derajat ya. Nah, perhatikan yang sebelah kiri itu derajat Celcius, yang sebelah kanan derajat Fahrenheit. Jadi kita gunakan yang derajat Celcius. Kalau brazing itu di bawah 450. Kalau solder ya, kalau brazing dan welding dua-duanya di atas 450. Bedanya kalau yang brazing A ya, di sini A artinya filler metalnya memiliki titik leleh di bawah ya, di bawah base metal, di bawah material yang disambungkan. Kalau welding itu titik lelehnya bisa sama bisa lebih. Nah, ini yang unik nih. Bisa jadi material sambungannya filler metalnya di welding itu lebih keras daripada base metalnya. Sering terjadi seperti itu. Ya, kita ingin menyambungkan mild steel atau baja lunak ya, baja lunak atau low carbon steel itu kekerasannya atau sifat-sifat mekaniknya itu lebih rendah daripada elektrodanya atau si logam pengisi. Itu sering terjadi di welding. Oke. Nah, kalau base metalnya tadi solder dan brazing tidak meleleh, tapi kalau welding sudah pasti base metal yang meleleh. Lalu flux. Ada flux yang digunakan untuk melindungi atau membantu pembasahan permukaan base metal. Kalau solder itu butuh flux, kalau brazing dan welding opsional. Ya kadang kalau welding itu ada yang cukup dengan gas saja, jadi nggak perlu flux. Flux itu apa sih? Serbuk-serbuk ya. Serbuk yang nanti akan menghasilkan zat-zat yang dapat membantu penyambungan. Oke. Nah, biasanya sumber panasnya gimana? Kalau solder, sumber panasnya bisa dari besi solder. Nah, kalau yang pernah lihat solder itu kan dia dua gini ya. Dua kan ya. Yang biru ini fillernya, yang hitam ini heat gun-nya kan ya. Panaskan gitu kan ya. Panaskan nanti timahnya meleleh. Nah, itu namanya soldering iron. Yang ini, yang hitam ini soldering iron. Ada juga ultrasonic solder. Ada resistant solder, ada open. Itu beda-beda, nanti silakan dicari perbedaannya seperti apa. Kalau brazing bisa menggunakan tungku atau furnace, tungku panas ya, kemudian reaksi kimia, bisa menggunakan induksi listrik maupun induksi magnetik, torch, obor, atau torch lah ya. Infrared juga bisa. Ya ini sumber panasnya aja. Sementara kalau welding itu macam-macam, ada plasma welding, ada elektron beam atau sinar atau pancaran elektron, tungsten and submerged arc, ya artinya ini busur listrik ya, resisten dan laser, ada juga laser welding. Laser itu cahaya ya, beda dengan plasma. Kalau plasma itu gas yang bermuatan listrik, sudah lepas elektronnya. Tapi kalau laser itu cahaya murni. Oke. Kemudian tendensi untuk mengko atau burn. Kalau soldering dan brazing atypical. Kalau welding potential distortion and warpage of base metal likely. Jadi soldering dan brazing jarang sekali terjadi bengkok ya, bengkok atau terbakar. Tapi kalau welding ada kemungkinan ada distorsi. Nah, ini kita bahas nanti di welding defect atau cacat-cacat pengelasan. Oke, residual stresses. Nah, kalau soldering and brazing itu residual stresses-nya jarang ada ya. Nah, tapi kalau welding, maksudnya residual stresses ini sisa-sisa tegangannya. Nah, itu seringkali ada di sekitar weld area. Misalnya gimana sih residual stresses itu? Ya kan kita kalau nyatuin logam itu kan dipaksa nyambung ya, dipaksa nyambung, dipaksa rekat. Nah pasti ada
tarikan-tarikan di antara keduanya. Apalagi kalau dia habis panas. Kan kalau habis panas, panas itu kan meleleh. Kalau panas itu membuat benda padat memuai kan ya? Memuai. Benda padat, benda cair, apalagi gas, kalau kena panas pasti memuai. Nah, kemudian ketika dingin, dia kan nyusut ya? Nyusut. Nah, ketika dia menyusut, itu ada tarikan antara si material-material itu. Nah, itu yang disebut sebagai residual stress. Nah, ini contoh brazing dengan apa ya, induksi suhu tinggi ya, brazing induksi suhu tinggi dalam atmosfer hidrogen. Kita pakai hidrogen di sini supaya dia lebih mudah bakar, lebih mudah panas ya. Pakai hidrogen. Tentu tidak pakai atmosfer karena menghindari kontaminasi oksigen biasanya. Ini brazing atau soldering menggunakan heat exchanger. Nah, ini brazing of galvanized parts ya. Berarti menggunakan material galvanis. Nah, ini induction. Kalau lihat di sini ada semacam pipa ya, yang bulat ini seperti cincin. Nah, itu induksinya. Jadi tidak dikenakan listrik secara langsung, tapi dari sekeliling aja. Nanti terinduksi. Itu fenomena fisika yang disebut sebagai induksi. Nah, ini solder aluminium. Di sini ya sambungannya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau nanya dulu? Barangkali. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau nanya atau ada yang kurang paham. Belum? Bentar ya, bentar. Lanjut aja Pak, lanjut. Oke, saya nanya kalau gitu deh. Mas Adnan, ada Adnan? Ada Pak. Oke, apa tadi bedanya brazing sama soldering? Mana orangnya? Oh, hilang. Apa tadi Ada bedanya? Pak. Ya, apa bedanya brazing sama soldering? Brazing itu proses apa ya tadi? Siap lupa Pak. Nah, baru belum sejam. Bedanya aja, nggak usah definisi, bedanya aja. Apa bedanya brazing sama soldering? Bedanya satu aja. Kalau brazing gini, kalau solder gini. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Baca lagi nanti ya. Oke. Siapa? Mas, siapa lagi nih ya? Rudi. Mana Mas Rudi? Halo. Iya Pak. Nah, apa tadi bedanya brazing sama soldering? Kalau bracing Pak, suatu proses penyambungan yang menggunakan solder cair. Kalau brazing, kalau solder? Kalau solder, Pak. Yo. Pak. Solder. Bedanya. Nggak, lewat. Oke, waktu habis. Ganti ya. Cukup Pak. Ya Pak. Oke, siapa nih? Mbak Gusniar. Siapa sih namanya? Gusniar ya? Iya, Pak.
Ya, Gusniar Yulianti. Kalau Mbak, apa bedanya? Perbedaannya itu berada di titik lelehnya. Kalau solder itu di bawah 450 derajat, sedangkan kalau brazing itu di atas 450 derajat. Dia itu prinsipnya itu sama-sama menggunakan liquid. Brazing itu merupakan proses penyambungan pada solder yang memiliki suhu cair lebih rendah dari suhu cair material. Segitu, Oke, good, bagus, bagus ya. Ya, seperti yang Mbak Gustiar bilang tadi, yang mau seperti itu ya. Sebenarnya solder dengan brazing itu prinsipnya sama. Yang membedakan itu suhunya. Ya, suhunya itu kalau solder suhunya lebih rendah, kalau brazing suhunya lebih tinggi. Tapi sama-sama prinsipnya filler metalnya atau pengisinya itu tidak filler metal atau pengisinya itu meleleh karena punya titik leleh yang lebih rendah dibandingkan base metal atau material yang kita sambungkan. Jadi material yang disambungkan itu titik didihnya lebih tinggi, titik lelehnya lebih tinggi. Sehingga kalau kita panasin yang meleleh duluan, fillernya, base metalnya belum meleleh gitu. Tapi kalau welding semuanya meleleh nyatu dia. Itu bedanya kalau welding. Oke? Oke, kita lanjut. Jangan lupain ya, itu bedanya. Terutama yang welding kan kita teknik welding kan ya, teknik pengelasan, bukan teknik penyolderan ya. Jadi harus tahu aja tapi lebih fokusnya ke welding. Oke, kemudian ada beberapa welding proses menurut standar DIN 1910. Jadi ada dua jenis welding, ada fusion welding, ada pressure welding. Ada fusion welding, ada pressure welding. Nah, fusion welding itu menggunakan prinsip penyatuan fusi ya, fusi terutama kita gunakan filler metal. Kalau pressure welding ditekan ya, diberi tekanan sehingga dipaksa menyatu. Nah, tentunya kita akan lebih familiar dengan fusion welding di sini. Fusion welding misalnya oksiasetilen gas atau oksiasetilen welding namanya OAW. Asetilen itu nama gasnya, gas bahan bakarnya. Kalau belajar kimia itu rumus kimianya C2H2. Ada yang SMA IPA di sini kan? C2H2 itu golongan alkuna. Nah, kalau golongan alkuna punya golongan alkuna itu punya ikatan rangkap 3 karbon. Di C rangkap 3 gitu. Hidrogen. Jadi C2H2. Apa istimewanya rangkap 3 ini? Nah, rangkap 3 itu memiliki energi yang sangat besar. Makanya dibandingkan gas bahan bakar yang lain, asetilen ini memiliki kandungan energi yang sangat besar. Nah, taruhlah kita sama-sama pakai 1 liter misalnya ya, walaupun nanti tabungnya kan nggak pakai liter-liter kan ya. Kita pakai gasnya sedikit aja, itu energinya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Apalagi kalau gasnya yang kecil-kecil kayak metan ya, gas LNG atau liquid natural gas, gas alam, metan, CH4 itu kecil energinya. Kalau LPG itu adanya propan sama butana ya. Propana itu C3H8, butana itu C4H10. Nah, itu masih kalah sama asetilen, padahal karbonnya cuma 2 ya. Asetilen atau etuna. Nah, asetilen ini dihasilkan dari zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin ada beda-beda prosesnya. Tapi paling gampang kalau secara tradisional itu dibuat dari pelarutan kalsium karbida. Rumusnya CaC2. Kalsium karbida wujudnya solid. Solid ditambahkan dengan air H2O liquid itu akan menghasilkan
C2H2, C2H2 gas, tambah kalsium hidroksida. CaOH 2 kali. Ini berarti hidrogennya 2 ya. Udah setara kan ya? Nah, seperti itu. Ini namanya kalsium karbida. Ini ya, si CaC2 itu kalsium karbida. Makanya disebut sebagai batu karbit. Karbit. Nah, makanya si C2H2 itu disebut sebagai gas karbit. Nah, gas karbit. Dan asal muasal katanya dari kalsium karbida menghasilkan gas karbit. Makanya disebut juga las karbit ya. Ini gasnya, gas karbit, prosesnya las karbit. Kalau lihat pinggir jalan mungkin pernah lihat ya las karbit, ya itu maksudnya. Pakai asetilen. Ya kalau orang industri bilangnya asetilen, kalau orang jalanan mungkin masih bilang karbit. Nah, gas karbit ini digunakan di industri pangan, industri pertanian. Jadi kalau ada buah yang belum matang, dimasukkan dalam wadah, dikasih gas karbit, buahnya jadi cepat matang. Nah, makanya ada istilah buah karbitan. Bergeser maknanya sekarang ke fans bola kan ya, fans karbitan, nah, gitu. Itu asal muasalnya. Kenapa disebut fans karbitan? Nah, itu dari gas karbit ini. Jadi dipaksa matang dengan cepat gitu ya. Oke, itu proses oksiasetilen gas. Kemudian ada manual metal arc atau MMA. Ini umumnya kita mengenalnya sebagai SMAW atau Shielded Metal Arc Welding. SMAW, Shielded Metal Arc Welding. Artinya pengelasan busur listrik ya. Arc welding itu busur listrik. Pengelasan busur listrik menggunakan shielded metal. Shielded metal itu artinya elektrodanya berupa metal yang diberi shield, diberi selubung. Selubungnya berupa flux. Nah, nanti coba kita lihat di lab welding nanti kayak gimana sih bentuknya di elektroda shielded metal itu. Dan disebut manual ya karena prosesnya full manual, ganti elektrodanya manual, ngelasnya pegang manual, semuanya manual. Makanya disebut sebagai manual metal arc. Kemudian ada yang disebut sebagai gas shielded metal arc. Ya, ada gasnya di sini ya. Ada gasnya. Artinya ini pengelasan busur listrik menggunakan logam yang dilindungi oleh gas. Nah, itu kita mengenalnya sebagai GMAW atau gas metal arc welding. Gas metal arc welding. Nah, gasnya yang digunakan ada 2 jenis. Ada MIG, metal inert gas ya. Saya tulis di sini. Metal inert gas. Sama inert gas seperti ini. Metal inert gas sama metal aktif gas. Ada 2 ya. Metal inert gas itu menggunakan gas inert. Apa aja gas inert? Kalau yang belajar kimia pasti tahu gas-gas mulia. Gas mulia. Apa itu gas mulia? Gas golongan 18 atau 8A ya. Nah, dulu saya ngapalnya gini kalau gas mulia itu. Ini ya gas inert ya. Golongan 18. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Heboh negara Arab karena serangan ranjau juga boleh. Nah, ini gas-gas ini bisa digunakan sebagai gas inert yang bisa kita gunakan sebagai pelindung di di pengelasan ini ya, sebagai shield, sebagai gas shielded ya. Nah, tentunya nggak bisa semuanya juga karena kan ada yang mahal ya, ada yang mahal, ada yang sulit untuk didapatkan.
Nah, tentu kita pilih gas mana saja yang ekonomis untuk digunakan, karena kan prinsipnya sama aja. Nah, yang sering digunakan itu argon, karena argon itu 1% dari atmosfer, tentu paling banyak di antara semuanya. Selain argon, kita juga sering menggunakan helium. Nah, helium itu dia paling stabil dan dia lebih ringan. Nah, kadang juga ada mix antara keduanya. Ada mix helium dengan argon. Seperti itu. Jadi inert itu artinya dia tidak ikut bereaksi. Inert, lembab, itu tidak ikut bereaksi. Sementara kalau MAG, metal aktif gas, itu menggunakan gas yang ikut bereaksi, yaitu gas karbon dioksida. Nah, memang dia si karbon dioksida ini tidak akan merusak logam, artinya dia bisa melindungi, tapi dia ada ikut reaksi di situ. Metal aktif gas CO2. Oke. Kemudian yang mirip dengan ini menggunakan inert gas juga disebut sebagai tungsten inert gas atau TIG. Nah, itu pengelasan lain yang disebut juga dengan GTAW atau gas tungsten arc welding. Gas tungsten arc welding. Ya, ini walaupun seakan-akan mirip MIG ya, tapi beda. Berarti barangnya beda. Kalau MIG itu kita menggunakan elektroda berupa kawat wire yang panjang, nanti ada gulungannya. Jadi prosesnya semi otomatis. Kita nggak usah ganti-ganti elektroda seperti SMAW ya. SMAW elektroda satu habis ganti, satu habis ganti. Kalau GMAW nggak perlu, langsung aja jalan karena panjang si kawatnya. Kalau GTAW beda lagi. GTAW mirip kayak solder bentuknya. Jadi kita pegang dua. Nah, seperti itu. Mirip seperti solder. Tapi bedanya kalau solder tadi yang leleh fillernya aja. Kalau GTAW yang welding ini semuanya meleleh. Jadi seakan-akan kayak solder. Nah, tungsten itu sebenarnya udah dikenal lama ya. Tungsten. Kalau bahasa resminya itu disebut wolfram atau W ya. Jadi seringkali TIG itu disebut juga sebagai WIG, Wolfram Inert Gas. Jadi tungsten itu punya nama lain namanya wolfram. Tungsten itu nama lainnya wolfram. Nah, ini dulu beken ya. Beken waktu penemuan oleh Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu yang tahan lama di rumah. Jadi sebelum Thomas Alva Edison udah ada bola lampu yang bisa digunakan. Nah, cuman untuk industri ya, untuk industri yang besar-besar, kemudian nggak tahan lama nggak terlalu tahan lama. Kalau untuk di rumah itu butuh energi yang besar. Nah, jadi Thomas Alva Edison menggunakan berbagai macam material untuk lampu pijar. Lampu pijar itu prinsipnya dikasih panas dari listrik, nanti ada filamen atau benang ya seperti benang gitu ya, seperti benang nanti di gara-gara panas akibat listrik dia menjadi menyala apa ya? Ya terang lah, menyala terang. Cuman kan karena panas jadinya cepat putus ya, meleleh. Nah, kalau pakai tungsten itu tahannya lebih lama karena titik lelehnya jauh lebih tinggi daripada logam-logam lain. Si tungsten ini atau si wolfram ini. Nah, makanya kalau kita nanti pakai GTAW, filler metalnya meleleh, si tungstennya nggak meleleh, diam aja seperti itu. Ya, kalau kita benar menggunakannya, si tungstennya itu tidak meleleh. Persis seperti kita nyolder lah. Kemudian ada submerged arc welding atau SAW. Nah, ini biasanya menggunakan arus yang jauh lebih besar lagi dibandingkan proses-proses lain. Nah, ini busurnya terendam dengan flux. Kita ada satu alatnya di sini, walaupun kita jarang pakai. Ini SAW ini sering dipakai di galangan kapal karena butuh energi besar untuk mengelas material-material yang tebal dan besar. Oke, kemudian ada laser beam dan lain-lain. Sementara
pressure welding ya ini kita jarang pakai ya karena ini tergantung teknologinya juga dan pasti ada kondisi khusus yang mengakibatkan harus dipakai ultrasonik, harus pakai spot welding, harus pakai termit dan lain-lain. Atau pressure welding cold, artinya tidak boleh panas materialnya. Ini pasti kondisi khusus. Tapi kalau umum, nah ini udah ditandain ya, umum yang kita gunakan ada SMAW, kode di ISO-nya 111 kodenya. GMAW itu ada MICMAC 131 dan 135. GTAW kode 141, SAW kodenya 12, FCAW ada 114, ada 136. Jadi untuk materi ini kita fokusnya ke 5 proses ini, SMAW, GMAW, GTAW, SAW dan Oke, sampai sini mengenai pengenalan proses ada yang mau bertanya dulu? Pak, izin nanya, Pak. Silakan. Tadi nama lain dari tungsten itu apa ya? Wolfram. Tulisnya biasa aja, Wolfram. Simbolnya W. Wolfram. Wolfram. Saya pakai mouse agak sulit nulisnya. Nah, makanya nanti TIG itu ketemu juga nama lainnya adalah WIG. WIG. Wolfram Inert Gas Welding. Nama lainnya. Ada lagi mau nanya? Ya, oke, kita lanjut. Ini tadi udah ya. Ini yang biasa, agile resistance. Resistance itu artinya hambatan yang menggunakan hambatan. Oke. Kemudian, nah ini kita bedakan ada 2 jenis welding tadi ya. Ada pressure welding, ada cushion welding. Kalau pressure welding itu suatu proses pengelasan yang menggunakan gaya luar yang cukup. Nah, gaya luar ditekan sehingga menghasilkan kurang lebih plastic deformation. Apa itu plastic deformation? Nanti belajar di pengetahuan material. Ya. Deformasi atau kerusakan material itu ada 2 jenis. Ada elastic deformation, ada plastic deformation. Nah, saya nggak akan jelaskan panjang di sini karena itu udah ada mata kuliah sendiri. Ini malah ngabisin waktu kita. Jadi intinya ya, kalau elastic deformation itu deformasi atau kerusakan material, ya elastik ya. Kalau elastik artinya materialnya rusak atau berubah bentuk, tapi bisa kembali ke seperti semula. Kayak squishy lah, tahu kan mainan squishy? Nah, ditekan, berubah bentuknya, tapi dia dilepas masih balik lagi. Itu namanya elastic deformation. Di logam juga ada. Di logam kalau kita beri tarikan ya, kita tarik logamnya, kalau pakai uji tarik misalnya, kalau kita beri tarikannya masih rendah, walaupun dia bertambah panjangnya, tapi ketika dilepas dia masih balik. Nah, itu namanya elastic deformation. Tapi kalau plastic deformation, dia nggak bisa balik lagi. Nah, itu yang sering terjadi di logam ya. Ditarik atau dibengkokkan, dia nggak balik lagi. Itu namanya plastic deformation. Jadi welding tekanan atau pressure welding itu dipaksa supaya terjadi plastic deformation di kedua ujung material yang sedang bergabung. Jadi di permukaan, di mukanya itu yang digabung, ditekan sehingga terjadi plastic deformation. Secara umum, pressure welding ini digunakan tanpa filler material, artinya tidak pakai bahan pengisi. Nggak pakai pengisi, nggak pakai ya fillernya lah. Dia cuma 2-nya aja digabung jadi satu. Misalnya stud welding di sini ada flash welding. Nah, ini jenisnya aja. Lengkapnya atau detailnya tidak saya jelaskan di sini karena kita nggak arahnya ke situ. Kemudian ada high frequency resistant welding.
Nah, itu silakan nanti kalau penasaran silakan di Google aja. Sekarang udah gampang nyari informasi ya. Nah, ini berbagai macam jenis-jenisnya. Banyak ya, ada cold pressure, ada lagi bagiannya, ada high mechanical energy welding, ada explosion, malah ada friction welding, ultrasonic, forge welding, CVO gas pressure, resistant, dan lain-lain. Silakan kalau penasaran dicari, kebanyakan ini teknologi baru. Saya sering lihat friction welding. Jadi friction welding itu dua material diputar kencang, kemudian dipaksa ketemu, jadinya panas dia kan. Jadi panas, akhirnya jatuh karena dia meleleh jatuh. Ketika udah kering, udah dingin, udah menyatu gitu aja. Itu namanya friction welding. Jadi diputar, kemudian digabung jadi tergesek sampai panas. Itu namanya friction welding. Nah, seperti ini contoh-contohnya ya. Ini kode-kodenya nih. Explosion welding berarti menggunakan ledakan. Kodenya 441. Resistance seam welding kodenya 22. Dan seterusnya. Ini skemanya seperti ini ya. Nah, lanjut ini proses yang sering kita gunakan yaitu fusion welding. Nah, kalau fusion welding without atau tanpa gaya luar, tanpa kekuatan atau gaya eksternal. Nah, di mana daerah fusionnya harus bagiannya bergabung secara permukaan. Ya, jadi daerah fusionnya itu seringkali sampai permukaannya. Kadang-kadang atau seringkali digunakan molten filler material atau bahan tambah yang meleleh. Ya. Tapi nggak wajib tapi sering. Mayoritas lah ya, mayoritas proses fusion welding itu menggunakan filler metal. Nah, contohnya ini proses MAG ya, atau metal aktif gas pakai GMAW. Ini laser welding. Laser welding pakai sinar laser di situ. Terus TIG. Nah, ini saya bilang tadi TIG seperti solder kan, pegang dua tangan ya. Ini welding torch-nya, di ujungnya itu ada ada wolframnya atau tungstennya. Nah, yang tangan sebelah sini ini filler rod-nya. Batangan fillernya. Nah. Kemudian ini SMAW nih ya. Ciri khasnya dia pakai stick dan ini dijepit. Ada penjepitnya. Tanglasnya penjepit, itu SMAW. Dan ini proses-prosesnya ada banyak ya. Jadi kita fokusnya ke 5 tadi. Ini SMAW atau manual metal arc welding, kodenya 111. Ini submerged arc welding ya, ini ditimbun atau terendam oleh flux. Kemudian ini elektron beam, tembakan elektron. Ini laser welding. Kemudian ini gas shielded metal arc welding, artinya GMAW ini ya. Nah, ini gas welding. Ini weldingnya pakai gas saja. Pakai gas lalu ada filler rodnya. Ini kode-kodenya seperti itu. Oke. Nah, ini nanti ke belakang akan mempelajari lebih lanjut mengenai fusion welding, ya, terutama FGMAW, FCAW, GTAW, SMAW, dan SAW. Nah, ini kita akan lanjutkan nanti di besok hari. Besok hari kita akan bahas bersama-sama. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Pak, besok jadi bawa wearpack, Pak? Enggak, kita masih teori. Pesan dari Pak Cahyo kemarin, kita padatkan dulu teorinya. Nanti di belakang baru kita banyak praktik biar nggak terganggu praktik. Ya, dalam minggu ini kita teori dulu lah ya. Mungkin minggu depan masih teori. Baik, Pak. Jadi besok kita ketemu
kita bahas teori. Iya, siapa mau nanya silakan. Ya, besok sebagai bahan diskusi, saya minta saudara membuat presentasi, presentasi mengenai 5 proses tadi. Ini kita ada 29, berarti satu kelompok 6 orang lah ya, 5 sampai 6. Kita buat kelompok aja lah ya. Nah, nanti bergantian presentasi. Sebentar, saya cek dulu bisa dapat kelas nggak ya? Bentar ya, saya cek dulu kelasnya kalau ada. Kami sana nggak ngasih jadwal yang kosong hari apa. Karena aku tahu. Spot aja. Nggak usah gitu. Ya, masa kita tuh merencanakan masa gak ada perencanaan. Ini jadwalnya. Jadwalnya kalau di sini. Besok hari Kamis ya? Kamis pagi. Oh, penuh 108. Oke, nanti saya pinjam ruangan dulu. Mungkin kita bisa gunakan ruang 110. Ya, tapi kita kan ruangannya di W2 ya. Kamis itu W2. Nanti saya infokan lagi ya, kalau bisa menggunakan ruang kelas, kita gunakan 110. Tapi saya harap saudara semua membuat presentasi, kita bahas bersama-sama proses ini. Nah, nomor 1 sampai 6 ya, Gusniar, Azhari, Nabil, Iksa, Firman, Fadil, Donik ya. Ini satu kelompok membuat pembahasan SMAW, Shielded Metal Arc Welding. Ya. 1 sampai 6 itu materinya SMAW. Kemudian 7 sampai 12 Farhan, Doni, Mikhail, Adrian, Adnan, Fitrih itu materinya adalah GMAW, Gas Metal Arc Welding. GMAW itu ada 2, ada MIG, ada MAG, dua-duanya harus dibahas. Kemudian 13 sampai 18 ya. 13 sampai 18 Rizky Haikal, Najib, Ogi, Hasbibullah, Tahkikil, Gunawan itu FCAW, Flux Core Arc Welding. Lalu 19 sampai 24 Rudi, Safriyadi, Fajar, Delianti, Agum, Daniel. Itu bahasnya GTAW atau TIG, Gas Tungsten Arc Welding. Kemudian 25 sampai 29 itu bahas SAW, Submerged Arc Welding. Ya, Submerged Arc Welding. Oke, ada 5 proses ya. Kelompok 1 bahas SMAW, kelompok 2 bahas GMAW, kelompok 3 FCAW, 4 GTAW, 5 SAW. Nah, apa aja yang dibahas? Yang dibahas pertama, prinsip kerja. Kemudian peralatan. Setup peralatannya apa aja ya? Peralatan dan setupnya. Kemudian apa lagi? Maintenance. Oh, bukan maintenance. Consumables-nya.
consumables, kemudian maintenance. Gitu. Kelebihan dan kekurangan. Nah, consumables ini saya minta juga ada bahas elektrodanya. Jadi ada jenis elektrodanya, kadang ada juga yang bahas gas juga ya. Nah, jadi gini, elektroda itu ada kode-kodenya sesuai standar. Nah, saya minta kodenya dalam dua standar. Standar AWS atau Amerika dan standar ISO atau standar Eropa. Misalnya kode elektroda kalau di AWS itu E7016 misalnya. Nah, barang yang sama kalau pakai ISO itu kodenya beda. Nah, kalau AWS kodenya apa, kalau ISO kodenya apa. Seperti itu. Oke. Kode 19 itu termasuk ininya ya. Apa? Kalau misalnya ada nozzle gitu. Ada nozzle yang digunakan, ada ring di dalam situ, ada collet ya di dalam situ. Itu juga dibahas ya dalam peralatan. Oke. Nah, silakan teman-teman yang kurang paham dengan penjelasan kelompok temannya lagi, misalnya kelompok 2 mendengarkan penjelasan kelompok 1. Kalau nggak paham langsung tanya di situ. Karena itu nanti kita ujiankan ya. Nah, semuanya harus paham. Jadi kalau ada temannya yang tidak bisa menjelaskan dengan baik, ya tuntut sampai bisa ngerti. Oke. Oke. Nah, besok selain kita mendengarkan presentasi teman-temannya, kita akan mempelajari juga ya, kita akan mempelajari juga tentang welding positions. Welding positions. Nah, ini besok lah ya kita belajar sama-sama. Welding positions, ada tipe sambungan dan lain-lain. Ya, kalau ada yang mau belajar duluan silakan, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Oke. Jadi tugasnya hari ini saudara membuat diskusi bersama. Boleh diskusinya online, mau ketemu langsung terserah. Bebas aja. Pokoknya besok kita kumpul sama-sama, kita belajar sama-sama. Kalau ada yang mau nanya, langsung ini ya, langsung ngomong aja ya. Jadi itu Pak, langsung presentasi besok Pak, di ruangan 101. Iya, saya usahakan kita dapat ruangan 110, sebelah ruangan kemarin ya. Kemarin kan 108. Ya Pak. 110. Saya pinjam dulu ruangan, nanti saya kabari di grup ya kalau dapat. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang kita absen untuk 3 sesi hari ini. Yusniar ada ya? Hadir, Pak. Asari ada? Asari ada, Sari? Hadir, Pak. Dabil Iksa? Hadir, Pak. Ya. Firman Abdul Kusairi? Hadir, Pak. Fadil? Hadir, Muhammad Pak. Gani? Hadir, Pak. Donik? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kelompok 1 lengkap semua ya. Muhammad Farhan? Pak. Doni? Hadir, Pak. Mikael? Hadir, Pak. Ya. Adrian? Hadir Pak. Adnan? Hadir Pak. Fitri? Hadir, Pak. Rizky Haikal? Hadir, Pak. Najib? Najib ada? Najib Hadir, Alwan? Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak.
Ogi Hermansyah. Ada Ogi? Halo? Ada nggak Ogi tadi? Nggak ada. Nggak ada, saya bikin 0 nih. Muhammad Hasbibullah. Udah nggak? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Tahkikil Imdadi. Hadir, Pak. Oke. Gunawan Syaputra. Hadir, Pak. Rudi Hamongan Sianipar. Nggak. Hadir. Safriyadi. Hadir Pak, hadir. Fajar Zaki. Hadir Pak. Jelianti. Hadir, Pak. Ya. Agum Prasetyo. Ada Agum? Hadir, Pak. Daniel Syah Hendrawan Siregar. Hadir, Pak. Mi Danul. Hadir Pak. Grace Angel. Hadir, Pak. Syifa Dwiyanti Basrul. Hadir, Pak. Ega Rayani. Hadir, Pak. Aditya Nugraha Silaban. Hadir, Pak. Ini. Ya. Ada yang belum dipanggil? Udah semua? Ada yang masih mau nanya? Pak, Ya, silakan. ini bahan presentasinya berupa PPT kan? Iya, boleh. Kenapa gitu? Nggak apa-apa, kirain kayak cuma dijelasin gitu. Oh, Pakai sebaiknya Word. ada PPT-nya juga. Kalau kita di kelas kan nanti ada proyektor ya. Nah, biar gampang teman-temannya baca. Pakai Word. Nanti pakai Infocus. Ya kan Pak? Itu wajib pakai PPT, Pak. Sebaiknya pakai PPT biar gampang temannya baca. Kalau nanti mau nampilin gambar, makin gampang. Oke? Sip. Satu aja Oke, PPT-nya. Pak. Wakilan yang bikin apa gimana lah. Terserah kalian lah, kan udah dewasa. Pokoknya besok jadi kita belajar sama-sama. Aturlah. Ya. Saran saya tunjuk setiap kelompok satu orang ketua, biar ketuanya yang ngatur teman-temannya. Kalau nggak ada ketua susah. Oke, demikian kuliah kita hari ini ya. Ya, dulu. Oke. Oke, demikian pelajaran kita, pelajaran ini. Ya, perkuliahan kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan besok. Insya Allah kita bisa ketemu di ruang kelas biar bisa diskusi lebih baik lagi. Oke, habis itu mungkin kita ke lab lagi, kita lihat ketiganya kalau perlu ya. Kalau di kontrak K3 tadi kemarin udah ya. Oke lah. Nanti kalau kita ada apa-apa kita diskusi di kelas dan di grup. Dan ada Pak Cahyo, jangan lupa di situ ada Pak Cahyo. Beliau itu pengalaman lebih banyak di industri. Kalau mau nanya-nanya tentang industri bisa langsung kontak beliau di situ. Demikian saya tutup kelas ini. Sampai jumpa lagi besok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.